Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Ahmad Afifuddin. Di sini, saya akan menemani pendengar semua dalam podcast kesayangan kalian semua. Pada kesempatan kali ini, tema podcast kita adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bertepatan dengan bulan kemerdekaan, yakni bulan Agustus, saya akan beropini mengenai negara kesatuan kita, yakni Indonesia. Jika mendengar kalimat Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, mungkin masih asing di telinga kita ya. Tapi, asal kalian tahu, pemerintah melalui Sekretaris Negara telah mengeluarkan logo. Bukan cuma itu, pemerintah juga mengeluarkan tema yang digunakan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Tema tersebut ialah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Lalu, apa sih makna tema tersebut? Tema tersebut mendeskripsikan tentang nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar mencapai masa depan yang lebih baik. Kita sebagai bangsa Indonesia sepatutnya banggalah dengan apa yang Indonesia miliki kan. Dari segi wilayah nih ya, Indonesia ini kaya akan pulau-pulau. Jadi tidak heran kalau Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Coba saja dihitung, ada berapa pulau yang ada di Indonesia ini? Yang pasti ribuan ya. Masih dari sudut pandang wilayah Indonesia nih, juga kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan. Bayangkan saja, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memiliki bermacam ragam masyarakat seperti Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Lombok, dan masih banyak lagi. Dan masing-masing masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman bahasa juga kesenian. Hebat nggak tuh Indonesia? Belum tentu negara lain juga mempunyai keanekaragaman seperti Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan segi industri Indonesia yang super komplit. Hampir semua yang negara lain punya, Indonesia tercinta ini juga punya loh ya. Eits, jangan salah. Yang Indonesia punya, belum tentu negara lain punya. Itulah sebabnya Indonesia ini dijuluki negara yang tangguh. Dengan beragamnya pulau, suku, budaya, dan sumber daya yang dimiliki Indonesia, Indonesia menjadi negara yang kuat. Indonesia mampu mempertahankan kekayaan alam yang kerap kali diklaim oleh negara lain. Indonesia juga mampu menghadapi setiap tindakan yang mengancam keamanan negara Republik Indonesia. Sebagai contoh saja nih, teroris yang memang sudah tidak asing lagi ya, karena Indonesia memang salah satu negara dengan ancaman teroris. Bisa dikatakan paling sering sih. Belum lagi, Indonesia masih harus menghadapi organisasi yang mengatasnamakan kemerdekaan, seperti Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan masih banyak lagi. Indonesia mampu meredam panasnya pemberontakan, mempertahankan kekayaan alam yang sering banget diklaim oleh negara lain, serta ancaman-ancaman yang lainnya. Indonesia mampu meredam semua ancaman tersebut. Wow, hebat bukan Indonesia? Kita patut berbangga karena kita berada di negara Indonesia, negara dengan pemerintah yang peduli dengan rakyat. Kepedulian tersebut tergambar jelas sekali ketika negara Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi. Seperti yang kita ketahui, wabah virus COVID-19 saat ini sudah memasuki tahun kedua. Iya, benar. Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 ini menyerang negara kita. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dan Indonesia sampai saat ini masih mengupayakan cara untuk meminimalkan penyebaran virus COVID-19 ke masyarakat Indonesia. Dan pemerintah Indonesia sampai saat ini masih mengupayakan cara untuk meminimalkan penyebaran virus COVID-19 ke masyarakat. Upaya apa saja sih yang dilakukan pemerintah untuk meminimalkan penyebaran virus ini? Apakah ada yang tahu?
Ya, upaya pemerintah untuk meminimalkan penyebaran virus ini ialah memperketat protokol 3M, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, yang pastinya menggunakan sabun ya, jangan cuma menggunakan air. Menjaga jarak atau social distancing, pembatasan pembelajaran tatap muka di sekolah, pembatasan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan. Untuk menyeimbangkan perekonomian tersebut, pemerintah mengimbanginya dengan pemberian bantuan. Bantuan tersebut berupa kuota belajar untuk peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan seluruh tenaga kesehatan untuk merawat masyarakat yang sudah terkonfirmasi COVID. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan seluruh ahli di bidang virus untuk menemukan obat untuk masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif dan vaksin untuk mencegah agar masyarakat tidak tertular. Hingga saat ini, sebagian masyarakat sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, semoga dengan ditemukannya vaksin, pandemi ini segera menghilang dari negara Indonesia khususnya lah ya, agar masyarakat dapat kembali berinteraksi satu dengan yang lain. Wah, nggak kerasa ya, waktu cepet banget. Dan kita sudah sampai pada penghujung waktu untuk sharing-sharing dalam tema podcast kita, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, terlebih lagi kita sebagai pelajar, patut bangga akan apa yang negara kita miliki. Karena kalau bukan kita yang menjaga negara ini, siapa lagi? Karena kita hidup di negara yang tangguh akan segala ancaman, maka kita pun harus tangguh menghadapinya, menghadapi semua ancaman yang terjadi pada negara kita ini. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam merdeka.